Tidak ada pembelajaran PR fisika diselesaikan sekolah. PR kami adalah anak-anak bapaknya dagang bakso, milu jeung bapaknya ikut dengan bapaknya dagang bakso, foto video, disitulah pembelajaran satu minggu. PR-nya begitu. Kami tidak boleh lagi ada PR anak di rumah. Yang ngerjainnya bapaknya, ibunya, anaknya mau main game. Iya. Mak nggak bisa, indungnya guru dikerjakan sama ibunya. Nilainya 10, anaknya keprok. Enggak Pak. Jadi itu enggak lagi lah pendekatan kayak gitu. Itu adalah salah satu pembangunan karakter. Kemudian karena kita ada perbuk karakter Pak, pendidikan karakter ya. Kemudian juga bisa dibuka perbuk 69 kalau salah Pak Sekda. Ya, 69 kalau nggak salah itu perbuk karakter bisa dibuka, nanti bisa disaksikan kalau nggak salah gitu ya. Kemudian juga kami Pak di sekolah sebagai pembentukan karakter tidak boleh ada jualan, tidak boleh ada kantin. Karena kami berorientasi kepada kesehatan anak. Jadi jualan dulu itu ada yang jual, kecuali sekarang mulai ada lagi pas setelah pandemi 2 tahun karena kita menggenjot ekonomi ya. 2000 ini belum ada lagi penguatan. Tapi sebelumnya sampai tahun 2020 itu di sekolah tidak boleh ada tukang bakso, tidak ada tukang cilok, tidak boleh ada tukang apapun, semua harus jauh dari sekolah. Itu ada perbuka. Ada itunya, apa ada perbuk karakter Pak? Oh, perbuk karakter. Kemudian tidak boleh ada kantin, walaupun yang jualannya istrinya guru atau istrinya TU atau istrinya kapal nggak boleh. Kenapa? Kayak kita berbicara masalah higienisnya. Jadi anak diwajibkan masuk sekolah jam 6 pagi. Jadi mereka yang sudah beragama Islam setelah sholat subuh mandi, ibunya ikut juga beberes, dan anak wajib dibawakan makanan oleh buatan ibu bapaknya untuk makan siang. Anak nggak boleh jajan. Jadi makan siang itu ngariung pada istirahat, buka bersama-sama dipandu oleh gurunya atau wali kelasnya. Pada situ kita tukar-tukaran makanan, ada yang mau asin, ada yang mau ayam, tukar-tukaran diatur oleh gurunya. Di situ kita kebersamaan dan tidak ada orang tua gila kalau ada anaknya dikasih makanan yang tidak sehat. Itulah orang gila. Tapi kalau tukang bakso kan nggak tahu Pak saya. Tukang cilok, tahu cilok ya? Tahu. Ada di sana cilok. Ada. Sarua gini gitu. Sama dari kita. Kita nggak tahu Pak. Apakah sausnya bagus? Apakah airnya bukan? Makanya nggak boleh. Yang sudah terlanjur kita kasih kerohiman namanya Pak. Kerohiman itu dari bantuan dari pemerintah daerah di APBD kan, Bapak silakan pindah ke tempat yang lain jangan sekolah. Yang tidak berKTP Purwakarta, mangga Bapak kembali lagi ke daerahnya kabupatennya masing-masing. Yang tidak berKTP Purwakarta tapi dikasih uang untuk pergi. Yang orang Purwakarta, mangga silakan cari tempat yang lain atau kita sediakan tempatnya, tapi jauh dari sekolah. Gitu Pak. Itu adalah upaya terakhir kami yang harus kami lakukan dalam rangka untuk kesehatan anak. Kalau tidak demikian anak kita mau gimana? Makanya stunting atau apapun kan bohong Pak. Ya contoh saya katakan saya dan stunting kan koordinatornya kita Bapak Dapaya. Silakan aja anaknya sakit dibawa ke dokter, dikasih obat atau ibunya kasih obat yang paling kuat dikasih Pak yang mahal. Nggak usah bayar dari BPS tapi dia beli sendiri. Ya datang ke sekolah anaknya makan pun dan dalam terbukti saya tidak menggeneralisasikan bisa jadi itu makannya tidak sehat sama dengan obat yang dikasih oleh dokter itu atau ada juga mungkin dari lingkungannya ya kayak kalau stunting tadi kan bisa jadi ya udah mah dikasih obat oleh dinas kesehatan pusatkan oleh dokter bidan perawat dan sebagainya bisa jadi di rumahnya itu tidak ada air di sekolahnya makanannya jorok. Nah ini juga menjadi kebijakan kami dalam perilaku gitu Pak. Nah, ini pendekatan dalam membereskan kesehatan anak. Jadi itu kebijakan Pak dalam pendidikan karakter itu. Nah ini 2022 tahun kita agak sedikit loss, agak sedikit ini karena memang kita ingin ada penguatan ekonomi untuk sektor-sektor yang selama ini terganggu. Ya akhirnya silakan. Tapi kami minta sebenarnya Dinas Pendidikan itu minta mulai mungkin tak saat ini ya sampaikan bahwa guru-guru itu melakukan kajian-kajian di lab itu jangan lagi kodok yang dipotong badannya, tapi silahkan bawa ke lab makanan cilok yang ada di sekitar anak. Jadi mulai tukang bakso bawa aja ke lab itu. Bila bisa jadi tukang bakso jadi sumber. Di depan anak-anak di bawah bimbingan guru kimianya, silahkan jadi sumber dengan secara terhormat jelaskan bagaimana proses pembuatannya diperiksa balik-balik barang-barang di lab. Tuh Bapak bakso buatan Bapak tuh begini. Nah gitu. Selama ini kan yang saya juga dulu pernah jadi siswa SD, SMP, SMA.
di lab apa? Ada kodok, gitu kan? Itu lagi deton-detonnya labnya itu aja, fisikanya biologinya itu aja. Ya kenapa enggak kita bawa aja makanan yang di depan sekolah kita dijadikan salah satu materi, dan itu yang sudah kita garap sebelum pandemi, Pak. Jadi keterlibatan selain selain kita memindahkan pedagang kantin dan membawa dengan makanan dari buatan ibu bapaknya, itu dalam rangka pengembangan karakter dan kita merasa yakin pasti ibunya akan memberikan makanan yang sehat. Kemudian berikutnya juga kami di sini sekarang ada lagi sebuah TDB tatanen di Balai Atikan. Tatanen itu artinya adalah bertani. Di Balai Atikan itu artinya dunia pendidikan di sekolah di mana-mana. Makanya sekarang di sekolah di kami itu seluruh sekolah harus sekecil apapun lahannya ditanami apapun. Dan tidak hanya nanam, hasil tanamannya diproduksi. Sehingga di sekolah-sekolah kami di Kabupaten Purwakarta sekarang di sekolahnya ada keripik buatan sekolah, sudah ada dipatenkan, sudah dijualkan. Kemudian ada lagi keripik dari daun singkong, dari daun singkong Brazil atau bayam Brazil. Dibuat dari manisan dari pepaya, manisan dari ubi, gitu, dari kelapa yang ditanam di sekolah. Bahkan ada yang menanam padi di sekolah. Gitu. Jadi itu, dan diharuskan sekolah-sekolah yang berbasis pertanian selain menanam padi juga diharuskan memiliki kandang kebo atau kandang domba sebagai media dan sumber pembelajaran. Itu, jadi anak-anak tidak lagi bermain dalam buku, kambingnya begini, menanam langsung kasih kambing, tapi harus langsung bagaimana. Kami ada yang mau tambak lele dan itu implementasi bagaimana terapan pendidikan aplikasi teori include di dalam praktek. Itu konsepsinya. Teori include di dalam praktek. Jadi kalau teori-teori saja ya anak pinternya pinter itu, tapi pas di lapangan nggak bisa. Nah itu Pak, ini beberapa bagian terpenting yang kami sampaikan. Kemudian juga kaitan dengan masalah kesehatan, kami di sini ada inovasi bagaimana karena ada keterbatasan, kami puskesmas itu ada 20, ya memang ada 20 karena di kota ada 3, 17 di kecamatan plus 16 di kecamatan lain, tapi masih ada kecamatan yang luas yang tidak terjangkau oleh kendaraan ya atau jauh, kalaupun sekarang Purwakarta sudah terjangkau fasilitas jalannya. Makanya kami buatkan sebut dengan pendekatan saung ambu. Saung ambu itu adalah sejenis pelayanan, terdiri di situ ada dokter, perawat dan sebagainya, tapi di luar puskesmas, tapi melayani. Itu adalah saung ambu namanya di kami, ya. Saung ambu itu untuk melayani kesehatan. Kemudian juga di UMKM kita sama mungkin dengan di Kepala Kaya. Kami ini ada keanehan, jadi jumlah UMKM sangat melonjak dengan keras. Ya. Dan ini pun menjadi salah satu prioritas. Ya walaupun dalam RPJMD kita ada penyesuaian dulu Pak ya, ada perubahan RPJMD terkait dengan RPJMN 2020-2024, kemudian ada lagi masalah COVID, gitu kan, ada lagi kebijakan-kebijakan nasional yang mendorong kita merubah RPJMD atau merevisi. Makanya kita fokus ke 4 poin kan, kesehatan, ekonomi, kemudian kesejahteraan masyarakat, mungkin di sananya yang satu lagi bisa pendidikan dan yang lainnya. Itu juga yang kami lakukan di sini Pak. Makanya untuk 2021 kami loss infrastruktur karena fokus ke yang 3 tadi. Nah, sekarang 2022 kami sudah mulai membuka treatment terhadap infrastruktur yang mungkin kemarin 2 tahun agak terabaikan. Kemudian tahun 2023 fokus juga ke infrastruktur sesuai dengan RKPD yang ada di sudah pada megang itu ya. Sudah. Nah, itu juga ini adalah RKPD kabupaten kota yang kami buat dan kami rumuskan bersama-sama mulai dari visi misinya, kemudian tahapannya, arah kebijakan kami untuk tahun 2023 dan 4, tema pembangunannya karena terakhir, maka kalimat Anda pembangunan paripurna mewujudkan Purwakarta Istimewa, itu tema dalam musyawarah kami untuk tahun 2003 kemarin itu besok sudah kami ingin penyelenggaraan musyawarahnya. Kemudian prioritas pembangunan daerahnya ada 6, ini bisa dibaca, diantaranya memang yang masih masuk tuh kesehatan, ekonomi, infrastruktur masih masuk. Kemudian kita juga ada yang disebut dengan indikator makronya. Memang kami indikator makro kami ini ada beberapa yang naik, ada yang turun. Ya yang turun pasti ya kemiskinan berkurang ya. Tetapi kalau miskinnya meningkat, tetapi penganggurannya kita malah menurun ya. Dari 11%. Kenapa? Karena memang menjamurnya UMKM ya. Di sini bisa dibaca mungkin menjadi sebagai perbanding. Isu strategisnya kita ada 10 ya. Dan kita sampai ke fokus pembangunan Pak.
Dan ini yang kita pegang bersama-sama ini menjadi salah satu bagian terpenting yang diedarkan ke Dewan untuk perumusan POKIR. POKIR itu harus berbasis kepada ini. Ini berdasarkan edaran sampaikan oleh PAPD, Ketua TPD Sekda, sampaikan ke mereka. Walaupun ya ada istilahnya sebut dengan apa namanya Pak, POKIR itu apa namanya? Bukan kunci. Pokok-pokok pikiran itu kan kamus usulan POKIR, namanya kamus usulan POKIR. Nah, yang kita buatkan melalui Pak Ketua PAPD. Nah, kamus usulan itu berisi yang intinya berisi ini semua. Jadi mereka merumuskan usulan itu tidak sembarangan, tetapi harus sesuai dengan program prioritas, harus nyambung antara usulan yang diusulkan oleh Dewan dengan yang sedang diprioritaskan tahun ini di dalam RKPD. Jadi kita ada kesinambungan. Termasuk juga kita sekarang ini di kami mulai tahun 2021 sebenarnya kita CSR. Kami sudah ada perdanya CSR, kami sudah memiliki perbuk tentang mekanisme pelaksanaan CSR. Kemudian kami juga memiliki perbuk tentang tim fasilitasi. Kami juga perbuk tentang tim forum CSR. Kalau forum CSR kan perusahaan-pengusaha, tim fasilitasi kan pemerintah daerah. Ya, kami memiliki kekuatan itu, sehingga ini pun menjadi bagian terpenting ketika kami sampaikan ke perusahaan. Jadi perusahaan kalau ingin memberikan bantuan-bantuan CSR-nya, maka harus nyambung dengan program prioritas tahunan yang ada di pemerintah daerah, sehingga tidak sembarang semaunya, asal ngasih aja. Selama itu tidak mendukung, ya pasti kita tolak, karena CSR itu pasti harus melewati Bapelitbang dulu. Nah, Bapelitbang sebagai sekretariatnya. Nah, ini nanti diolah oleh kita, kemudian dengan Pak Sekda, nanti penyokan terakhirnya adalah ya Pak Sekda karena Pak Sekda selaku tim fasilitasi, kemudian tim fasilitasi, kemudian forum ada ketuanya. Nah, itu nanti izin bupati. Maka kalau sudah sesuai dengan ini, maka kita CSR itu bisa dilaksanakan dengan agenda-agenda formal, biasalah serah terima CSR ke siapa antara pemerintah daerah dengan tim forum dari perusahaan diformalkan gitu Pak. Kami sudah mendapatkan mobil ambulan, kami sudah mendapatkan mobil truk tahun kemarin ya, mobil truk sampah, mobil kecilnya, kemudian kita juga banyak membangun gedung sekolah, banyaklah yang telah mereka wujudkan selama itu sesuai dengan arah dengan program prioritas yang ada di Kabupaten Purwakarta. Barangkali sekilas itu saja dulu ya. Jadi nanti sambil jalan juga saya mohon Pak Kepala Bapelitbang bisa menginformasikan poin-poin pokok, walaupun sebenarnya kami masih banyak di teknik-teknik lain yang harus kita sampaikan sebenarnya, tapi nggak mungkin semuanya Pak ya. Kita yang paling hanya bisa menginformasikan sekilas saja tentang Purwakarta, tapi tentunya Purwakarta sekarang sangat hijau Pak. Kebetulan saya dulu sebelum kesini kan kepala Distargem Pak. Sebelum 2 tahun setengah saya membangun kurang lebih 64 titik hijau. Titik-titik mungkin Bapak pernah lihat dari sana, itu yang membangun Alta Jubude di sana. Waktu Bapak kesini ke itu dulu saya ingin membangun dulu masjid gede, titik-titik di sana taman-taman itu dulu waktu saya menjabat sebagai kepala Distargem lebih 64 sampai 68 titik Sintok dan Purwakarta selama 2 tahun setengah dibangun, sehingga enak. Ini dulu itu parkiran Pak. Mungkin dari yang dari sana ini nanti Bapak bisa jalan-jalan, itu adalah sekarang taman, nggak boleh ada kendaraan. Jadi semua adalah filosofisnya bahwa bekerja itu harus sehat, tidak boleh ada yang knalpot, ada suara bising dan sebagainya. Maka ini sekarang diubah menjadi sebuah taman. Tapi boleh masyarakat masuk ke situ tiap hari Sabtu dan Minggu untuk berfotoria, berselfie di situ dengan keluarganya. Tapi kendaraan harus di luar. Itu yang kami bangun peradaban baru di kami, sehingga kami ingin membangun bekerja itu betul-betul berkualitas untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Barangkali itu Pak Kaban yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf ada yang berkenan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Barangkali yang pertama saya mengucapkan terima kasih banyak atas penerimaan Bapak dan seluruh staf di Kabupaten Purwakarta ini telah menerima kami yang jauh-jauh datang dari Sulawesi
dengan kira-kira jarak antara Purwakarta dengan Kolaka itu kurang lebih 3.000 km. Waduh. Ya. Dari penjelasan Bapak tadi sebelum saya ini masuk, barangkali saya sangat terkesima dengan apa yang Bapak sampaikan kepada kami ini, kepada adik-adik saya ini yang hadir. Yang pertama, bahwa Bapak tadi mengatakan bahwa Purwakarta ini adalah kota pensiun. Awalnya. Sepi. Ya, Pi. Itu berarti bahwa memang Purwakarta ini punya histori yang luar biasa. Mengapa? Orang-orang pensiun itu berarti orang-orang yang mempunyai pola berpikir hebat yang datang ke sini. Artinya mereka sudah mengabdi kemana-mana, balik ke sini, itulah barangkali yang menjadi pemicu bahwa Purwakarta itu akan lebih hebat dan lebih maju. Yang kedua yang saya tangkap bahwa memang ini bahwa Purwakarta ini punya karakter tersendiri. Jadi dari awal memang sudah ditata ini karakternya, sehingga memang Purwakarta tidak salah kalau baik itu di YouTube, di televisi, bahwa Purwakarta itu adalah sebuah daerah yang sedikit lebih atau lebih maju dari kabupaten lain yang ada di Bandung atau di Jawa Barat ini. Saya kira itu yang saya tangkap tadi. Tapi sebelumnya mungkin saya akan mencoba menyampaikan kepada Bapak bahwa saya memperkenalkan bahwa Kolaka itu adalah terletak di Pulau Sulawesi yang terletak persis di tengah-tengah Teluk Bone. Sehingga kalau dicari di peta memang sangat sulit kita melihat bahwa Kolaka itu ada di mana itu. Nah, ternyata Kolaka ini disitulah adanya, bahwa dia berada persis di tengah-tengah Teluk Bone. Dan alhamdulillah Kolaka itu berhadapan dengan 23 kabupaten kota yang ada di dalam Teluk Bone itu. Tetapi di antara itu, kalau dianggap bahwa Kolaka itu sangat tersembunyi, maka alhamdulillah Kolaka itu mempunyai semua alat transportasi ada di Kolaka. Jadi ada bandara, ada 6 pelabuhan laut, kemudian ada 4 sumber jalur darat. Nah, ini semua yang membuat Kolaka menjadi terbuka untuk semua orang. Jadi kalau Kolaka, saya mengundang bahwa Bapak ke Kolaka, tidak usah ragu bahwa Bapak tidak akan sampai di Kolaka. Insya Allah dalam waktu 4 jam sudah tiba di Kolaka. Nah, Kolaka itu seperti itu. Nah, Kolaka itu jauh berbeda, bahwa tadi Purwakarta penduduknya 1.133.000. Nah, kalau kami di sana hanya 231.000, Pak, dengan 12 kecamatan, 100 desa, 35 kecamatan. Masih banyak ruang kosong. Dan alhamdulillah saya kira penduduk Purwakarta itu ada di suatu kecamatan yang namanya Kecamatan Watu Bangga. Itu ada dulu transmigran lokal yang ada di sana. Alhamdulillah. Ada orang Purwakarta kayaknya? Ada di sana. Nah, adiknya Pak Sek. Ada di sana. Itu dia berada di namanya Desa Ranosangia. Itu ada di sana. Udah menetap ya sana ya? Udah menetap. Udah menikah orang sana? Betah di sana, Pak. Nah, betah mereka ditinggal di tengah-tengah lahan sawit. Pak Kabit kan masih bujangan. Ya, kalau ada ayah, ya. Ini udah dua ini. Baru mau 2. Ya. Nah, itu ya. Ada yang dua. Ini masih bujang juga ini kabitnya. Rencananya mau 2, tapi bininya lebih berani daripada bapaknya. Jadi nggak berani. Ya. Jenderal bintang 7. Ya. Kalau saya nggak berani, Pak. Ya. Nggak berani. Kalau saya juga. Sambil di sana ngomong ya. Nggak apa-apa,
Bapak, alhamdulillah. Nah itu kemudian potensi kami, alhamdulillah sangat dimanja oleh potensi alam. Jadi kami punya sumber daya mineral, alhamdulillah itu sudah dikelola sejak tahun 32. Jadi itu ada PT Antam di sana yang mengelola nikel dan itu menjadi sumber apa namanya sumber tidak juga. Jadi sebagian adalah PLE berapa Pak? PAD kami itu sangat kecil. Jadi sekitar 200-an miliar. Oh, kita 500. Alhamdulillah. APBD-nya berapa? APBD kami 1,3 triliun. 3,3. Berbalas pantun. Berbalas pantun karena memang jumlah penduduknya Bapak kayak menjadi Tapi dasar 200. Iya. Artinya kami itu 4, bukan Alhamdulillah. Ya itu dia. Kami ada pertanian, sumber daya pertanian, alhamdulillah. Wisata Pak? Wisata kami ada di 15 destinasi wisata, tapi memang karena jumlah penduduk kami kecil, maka itu wisatanya belum terlalu berkembang sama dengan Purwakarta ini. Kemudian yang lain saya kira ini kami sedang tadi Bapak membangun pendidikan. Nah, kami juga sedang membangun pendidikan sama dengan itu, tapi kami membangun pendidikan perguruan tinggi untuk politeknik dalam rangka mengantisipasi sumber daya alam tadi. Nah, sumber daya alam tadi ini ada dikelola oleh 3 perusahaan besar yang masih sangat membutuhkan tenaga kerja. Nah, agar supaya kami bisa menyerap itu, nah maka perguruan tinggi vokasi yang akan dibuka di sana untuk mengantisipasi itu. Kalau dari sisi kesehatan, alhamdulillah kami punya rumah sakit besar itu dengan tipe B, Rumah sakit daerah ya? Rumah sakit daerah dengan 17 puskesmas, dengan 23 pustu, dan alhamdulillah itu semua berfungsi dengan baik. Kemudian dari sektor lain, saya kira dari ekonomi. Nah, kalau dari ekonomi memang tadi kami sangat dimanja oleh alam. Karena kami sangat dimanja oleh alam, maka saya kira belum bisa setara dengan Purwakarta lah. Tapi alhamdulillah kami sudah datang ke sini dengan informasi dari Bapak Kaban tadi. Alhamdulillah banyak sekali yang menjadi inspirasi baru buat kami agar ilmu ini mungkin ya. Karena ini yang datang semua perencana ini, nah insya Allah nanti coba kita bisa transfer knowledge ke Kolaka agar apa yang utamanya tadi yang terkait dengan CSR, kemudian yang terkait dengan pendidikan, kemudian pendidikan karakter. Jadi ya coba nanti teman-teman membuat sebuah perbuk. Kalau paling tidak diambil contoh perbuk yang ada di sini. Yang bisa kita jadikan bahan menjadi saran buat pengambil kebijakan dalam hal ini Pak Bupati dan Pak Sekda agar ini bisa kita terapkan. Kemudian tadi itu yang terkait dengan bahasa, terkait dengan pendidikan karakter yang sangat tertarik tadi dengan pendidikan anak ini yang tidak boleh makan jajan di sekolah, tetapi jajannya disediakan oleh orang tuanya. Saya kira ini sangat luar biasa. Masuk jam 6 pagi. Masuk jam 6 pagi. Ini sangat luar biasa buat kami menjadi pembelajaran dan ditambah dengan pendidikan tadi ada pendidikan tinggi untuk pendidikan anak-anak. Ini yang kira-kira mohon nanti Pak Kaban kalau boleh perbuknya dibagi kepada teman agar ini yang apa nanti Pak Kabin PPI nanti yang kontek udah kontek-kontekan rupanya. Maksudnya Beda style ya Pak ya? Beda style ya? Beda style. Kalau satu brewokan yang satu kolok. Kalau kolok berarti tipe saya. Sama saya kalau kolok dikit. Ya, alhamdulillah. Enggak jabrik, enggak itu diamin dia. Ya. Yang lain saya kira hampir mirip-mirip kita terkait dengan
UMKM juga memang karena UMKM ini DKI itu sementara memang tumbuh karena menjadi perintah Bapak Presiden untuk lebih di dalam penguatan di 17 kemarin tumbuh lebih cepat, pulih lebih kuat. Lebih Saya cepat, kira bangkit lebih kuat. ya itu menjadi dan saya kira di mana-mana itu sama. Yang lain-lain insya Allah kami menjadikan bahan untuk kemajuan Kabupaten Kolaka. Tetapi yang lebih penting saya mengundang Pak Kaban ke Kolaka bersama tim insya Allah supaya bisa melihat Kabupaten Kolaka seperti apa sesungguhnya Kolaka itu. Nah, Kolaka itu kalau Bapak melihat, insya Allah putri-putrinya cantik-cantik kok di sana. Keren. Jadi semakin pengen cigaran. Ya, Maaf berencana Pak. nggak apa-apa. Saya mau mimpin gini Pak. Ya. Kalau nggak ketawa aku pusing saya. Saya juga biasa membimbing seperti itu. Nah, membimbingnya biasa agak kencang-kencang sedikit kalau dikejar dengan waktu. Nah, setelah itu saya ngajak, ayo kita. Ayo sekarang, kita. Kayak ini saya ngajak. Pak Sekban, jangan bawakan agendakan 2023 sudah. Amin. Kami tunggu Pak. Iya. Kami tunggu Oh, nggak di boleh. sana. Ya. Oh, ditunggu. Kami tunggu Pak. Siap. Kami tunggu di sana. Mudah-mudahan Bapak ada kesempatan berkenan ke Kolaka. Sehingga Kolaka itu bisa juga menjadi menjadi inspirasi kali ke Bapak ini untuk membangun kota Purwakarta ini. Ya, saya kira itu Pak. Yang lain-lain saya kira sama, nggak perlu dijelaskan. Dan ini saya kira RKPD, ini sudah hal yang biasa lah. Ya, siap. Nah, saya kira itu kalau ada hal-hal mungkin yang tidak berkenan kepada Bapak, kepada anak-anak saya ini dan kami yang hadir di sini, mohon dimaafkan. Kami berharap ini supaya ini anak-anak bisa melihat secara utuh kota Purwakarta ini. Saya ngajak jalan-jalan melihat kota harus Purwakarta. Ya, saya undang Bapak untuk nginep 2 hari di sini. Amin. Ya. Biar hotelnya penuh. PAD-nya lihat. Amin. Ya. Saya kira itu Pak. Ya. Maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak terima kasih Pak Kaban. Ya. Alhamdulillah ya. Mohon maaf apabila saya banyak cana Pak. Kalau Ya. saya di sini mungkin juga bagi cana, tapi kan fokusnya kita tetap ada. Ya. Terima kasih paparannya. Kemudian juga ya mudah-mudahan nanti Bapak bisa keliling-keliling juga ya. Keliling-keliling. Di kami ada makanan khas Pak di sini terkenal Marangi Pak. Oh, Marangi. Marangi itu sate ada nggak Marangi di sana? Belum. Sate. Belum. Sate nggak ada ya? Sate kambing. Sate ada. Tapi namanya yang sate. jualnya Madura. Oh, Madura, sate Madura. Sate Madura. Oke. Marangi belum. Mbak adik-adik ini belum apa. Gini, saya izin nanti dilanjut oleh Pak Sekban dulu. Saya dipanggil sama Ibu, bersama ya. Jadi tapi saya sudah sampaikan kita dari tamu dari Kolaka. Tapi kalau ada yang ingin ditanyakan dulu, yang bisa saya jawab nanti dilanjut oleh Pak Sekretaris. Mungkin saya nanti beberapa saat di sana bisa balik lagi di sini. Ya. Mudah-mudahan keburu. Iya. Atau nanti ada penyerahan dulu. Ya, Ya, jalan dulu Oke, ya. Ya. penyerahan dulu ya Pak. Ya, Sekban ya. Ya. Oke, siap. Foto-foto. Ayo. Ini